Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita sudah membahas video dari dua orang ustazah kaum muslimin. Ustazah Ning Umi Laila dan Ustazah Mumpuni. Ini dua orang ustazah yang sedang viral-viralnya sepertinya ya. Seorang ustazah yang sedang terkenal-terkenalnya, sedang naik daun. Kalau kita lihat video-video mereka yang beredar di sosial media kaum muslimin. Dua ustazah ini memiliki masa yang sangat banyak kaum muslimin. Memiliki jamaah yang banyak. Dan diundang kemana-mana ya. Dan bisa jadi jamaah dari ustazah ini, mereka adalah orang-orang yang fanatik ya. Fanatik terhadap tokoh. Jadi dua ustazah ini ketika menyampaikan sesuatu akan dinilai oleh jamaahnya sebagai sesuatu yang harus menjadi acuan, harus menjadi panduan di dalam beramal kaum muslimin. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas, sudah menampilkan cuplikan video dari Ustazah Mumpuni yang menyampaikan perkara yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ning Umi Laila. Akan tetapi video yang kita cuplikkan itu adalah kita ambil dari channel Harry Pras. Videonya pendek. Dan akhirnya kami mendapatkan video versi panjangnya kaum muslimin. Dan ternyata si Ustazah Mumpuni, ya, yang disampaikan Ustazah Mumpuni itu lebih parah dari apa yang disampaikan oleh Ning Umi Laila kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Ustazah Mumpuni yang menyampaikan perkara yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ning Umi Laila, bahwa tidak boleh berhubungan ya suami istri di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin kaum muslimin ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Malam Sabtu suami istri nggak boleh melakukan anu. Yang kedua, malam Ahad, malam Minggu ora boleh anu. Oke, niku tanggane Fathul Aizar. Nek sampai tetap diterjang suami istri malam Minggu, malam Ahad kok melakukan anu, lahir jadi anak, biasanya bocah nyolongan. Bapake manggut-manggut. Oh, jadi ke pejabat sing seneng korupsi anu gawene malam Minggu. Ya namanya pere. Nah kaum muslimin, apa yang disampaikan oleh Mumpuni ini, ya, ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ning Laila kaum muslimin. Bahwasanya tidak boleh seorang suami istri berhubungan di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Karena kalau berhubungan di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, itu anaknya akan menjadi pencuri kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Dan apa yang mereka sampaikan itu sangat menyimpang jauh dari syariat Islam kaum muslimin. Sangat menyimpang jauh kaum muslimin. Ya, Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang seorang pasangan suami istri ya untuk berhubungan kapan saja kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih kaum muslimin. Di antaranya di siang hari bulan Ramadan terhadap orang-orang yang dibebankan wajib berpuasa, orang yang haid dan nifas, kemudian orang yang sedang iktikaf ya. Maka selain itu boleh. Boleh. Apakah mau malam Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Ya, apakah pagi, siang, sore, malam? Mau sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali? Tidak ada larangan sama sekali. Ya. Lalu datanglah kitab yang katanya kitab Fathul Izar membuat sebuah hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Kemudian kita dengar tadi perkataan si Mumpuni ya, bahwa ya ono mempere, katanya ya ada pasnya. Ada pasnya di mana? Ya, syahwat itu kaum muslimin, seorang suami istri itu datang kapan saja, nggak peduli malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, ya kecuali di waktu yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak dilarang, nggak ada larangan kaum muslimin. Ya, ini yang disampaikan oleh Mumpuni, disampaikan oleh Ning Laila, ini la ilaha illallah, ini kitab yang membuat hukum menandingi hukum Allah dan Rasulnya kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kaum muslimin. Di dalam surat Al-Ahzab
ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan juga perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'dillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kaum muslimin. Kita sudah tahu aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada larangan di malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Kemudian kita lebih memilih kitab Fathul Izzar. Yang katanya tidak boleh berhubungan malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kemudian katanya anaknya jadi pencuri kalau berhubungan di malam Sabtu, Minggu, Senin. Itu datang dari mana? Ya, itu kitab apa itu ya? Buang aja kitab kayak gitu, kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan lagi, kaum muslimin. Yang ketiga, malam Senin ora oleh. Wong lanang-lanang langsung pucet. Kita kerungok-kerungok naku bocah ngene dendet-dendet nganti malam Senin barangan. Mumpuni nyong ki kerjane nang Jakarta, sebulan sepisan gone Bali. Langgere gone Bali Jumat sore ya malam Sabtu terjang bae. Terus kebelet banget, mesti gak mung cempetna lawang. Maaf niki non sewu. Saumpamane kok dereng ngertos, kok ternyata malam Sabtu, malam Ahad utawi malam Senin tetep keterjang ya ora apa-apa. Nek urung ngerti, ya seniki kan pun ngerti, ya jadi terjang. Kelalen kepriwe mumpuni, umpamane kelalen saged dikifaroti, disarutangi dengan cara nyantuni bocah yatim, sedekah karo du'afa utawi memberi makan karo fakir miskin. Bisa dikifaroti. Nek malam Senin kok anu ngerti diterjang baik, lahir dadi anak, biasane terlahir dalam keadaan fakir. Fakir niku kan kekurangan, bisa kekurangan rezekine, kekurangan mentale, kekurangan adabe, kurang ilmune dan lain sebagainya. Dados dalam seminggu mung telung dinatok pak sing ora ulih. Malam Sabtu, malam Ahad, karo malam Senin, engko bengi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang disampaikan, itu sesuatu yang benar-benar sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, kalau benar itu ada di dalam kitab Fathul Izzar, itu kitab tersebut mending dibuang. Ya, mending dibuang. Untuk apa? Itu sudah membuat hukum tandingan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kaum muslimin. Itu sudah mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengharamkan. Bayangkan, sampai katanya harus ada kafarat ketika melanggar perbuatan yang seperti itu, kaum muslimin. Ini sudah sama seperti ketika melanggar berhubungan di siang hari bulan Ramadan, kaum muslimin. Harus ada kafaratnya. Ya. Artinya apa? Itu sudah menjadi sesuatu yang haram. Jadi berhubungan suami istri di malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu haram. Ya. Itu hukum apa? Hukum kitab Fathul Izzar. La ilaha illallah. Ya, Allah dan Rasulnya nggak pernah menetapkan yang seperti itu, kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau sampai seorang istri mengikuti perkataan, mengikuti apa yang disampaikan oleh si mumpuni, itu jelas menjadi istri yang durhaka, kaum muslimin. Ya, menjadi istri yang durhaka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kaum muslimin, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suaminya. Andaikan suaminya meminta dirinya, padahal dia sedang berada di atas punggung unta, maka dia, istri itu, tetap tidak boleh menolak, kaum muslimin. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Ya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ya, untuk berhubungan, dan si istri menolaknya, sehingga membuat suaminya ini benci, murka, maka si istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Bayangkan, kaum muslimin. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Ahmad,
Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dan masih banyak lagi kaum muslimin. Ya, mau dikemanakan hadis-hadis yang seperti ini? Al-Quran sudah jelas mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri itu ibarat ladang kita kaum muslimin, ladang seorang suami. Suami boleh mendatangi kapan saja kaum muslimin. Ya, kenapa dilarang malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin? Ya, mana sandaran hukumnya mana? Ini sudah jelas hasil dari akal-akalan. Ya, akal-akalan orang yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, membuat hukum tandingan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemudahan, memberikan keluasan untuk para suami boleh menikah 1, 2, 3, 4, ya, untuk menundukkan hawa nafsunya. Sampai 4 kaum muslimin. Ya. Sampai 4. Artinya tidak ada larangan sama sekali kaum muslimin, dan sangat memungkinkan ini terjadi malam Sabtu, Minggu, Senin, dan tidak ada dalil yang menjelaskan larangan hal tersebut kaum muslimin. Ya. Ini kok sampai dilarang, ada malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin dilarang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini parah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin diselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang disebarkan oleh orang-orang seperti ini kaum muslimin, dan mudah-mudahan orang-orang seperti ini segera insaf, segera sadar, ya, segera menyadari bahwa apa yang mereka baca di dalam kitab Fathul Izar itu harus ditinggalkan. Itu kitab yang sesat dan menyesatkan kalau isinya seperti itu kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.